Ini semua, mengapa ribuan warga negara Indonesia rela meninggalkan tanah air dan memilih menjadi warga negara Singapura? Apakah ini semata-mata karena janji taraf hidup yang lebih baik, atau ada alasan lain yang lebih mendalam? Fenomena perpindahan kewarganegaraan ini memunculkan berbagai pertanyaan serius tentang kondisi di Indonesia dan daya tarik Singapura sebagai negara tujuan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Periode 2019 hingga 2022 mencatat sebanyak 3.912 WNI yang beralih menjadi warga negara Singapura. Sebagaimana data Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan, sebagian besar dari mereka berasal dari kelompok usia produktif, yaitu 25 hingga 35 tahun. Singapura dianggap menarik karena menawarkan peluang ekonomi yang stabil, infrastruktur modern, serta jaminan sosial yang lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Standar hidup yang tinggi dengan PDB per kapita yang luar biasa menjadi magnet utama bagi mereka yang ingin mencari kehidupan yang lebih menjanjikan. Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim mengungkapkan bahwa sebagian besar WNI yang berpindah kewarganegaraan adalah individu-individu berpendidikan tinggi dan berpotensi besar. Mereka memilih Singapura karena melihatnya sebagai platform untuk meraih impian tanpa hambatan birokrasi yang kompleks. Namun, keputusan untuk meninggalkan kewarganegaraan Indonesia bukanlah hal yang sederhana. Ada biaya moral, sosial, dan finansial yang harus dipertimbangkan. Melepaskan identitas sebagai warga Indonesia berarti menyerahkan loyalitas penuh kepada negara baru. Proses menjadi warga negara Singapura juga tidak mudah. Berdasarkan informasi dari Immigration and Checkpoint Authority atau ICA, seseorang harus menjadi penduduk tetap selama minimal 2 tahun sebelum dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan. Selain itu, pelamar harus memenuhi kriteria tertentu, seperti menikah dengan warga Singapura atau menyelesaikan pendidikan di sana. Biaya yang harus dikeluarkan juga cukup besar, mulai dari $100 Singapura untuk pendaftaran hingga biaya tambahan untuk sertifikat kewarganegaraan dan kartu identitas nasional. Namun, keputusan ini tidak hanya melibatkan individu dewasa. Anak-anak yang lahir dari orang tua warga negara Singapura, baik di dalam maupun luar negeri, juga memiliki peluang besar untuk menjadi warga negara Singapura. Hal ini menunjukkan bahwa Singapura memiliki kebijakan imigrasi yang selektif namun inklusif yang dirancang untuk mempertahankan populasi produktifnya. Strategi ini memastikan keberlanjutan ekonomi Singapura di tengah persaingan global yang ketat. Dampak dari perpindahan kewarganegaraan ini tidak bisa dianggap sepele oleh Indonesia. Kehilangan ribuan individu produktif setiap tahun berpotensi melemahkan daya saing tenaga kerja dalam negeri. Mereka yang memilih pindah biasanya adalah talenta terbaik dengan keterampilan yang sangat dibutuhkan untuk membangun perekonomian Indonesia. Fenomena ini juga mencerminkan tantangan mendasar di Indonesia, seperti ketimpangan ekonomi, sistem pendidikan yang belum merata, dan kurangnya lapangan kerja berkualitas. Fenomena ini seharusnya menjadi refleksi bagi Indonesia untuk segera berbenah. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang tidak hanya mampu menahan laju migrasi, tetapi juga menarik kembali diaspora Indonesia untuk berkontribusi di tanah air. Insentif bagi talenta berbakat, program pendidikan dan pelatihan yang kompetitif, serta perbaikan sistem birokrasi adalah langkah yang dapat diambil. Jika dilakukan dengan komitmen bersama, Indonesia bisa menjadi tempat yang tidak hanya layak dihuni, tetapi juga mampu menarik kembali talenta-talenta terbaiknya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan sampaikan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.